Indonesia. Ya, Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi di dunia. Salah satu jenis kopi yang terkenal, kopi Sidikalang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan kopi Robusta. Nah, di Kampung Sukarame, Sidikalang, Sumatera Utara, inilah pusat penghasil kopi Robusta. Ini desa Kutarime khusus ini yang paling potensial penghasil kopi. Memang di samping itu masih banyak potensi yang lain, tapi yang paling menonjol dia itulah yang paling potensial adalah kopi. Salah satu petani kopi di Sidikalang, Elman. Dengan lahan seluas 1,5 hektar, setiap hari Pak Elman dan para tetangganya bekerja di ladang. Mulai dari membibitkan tanaman kopi hingga memanen kopi yang telah matang. Sayangnya, Elman juga merupakan salah satu petani yang berganti haluan. Dari menanam kopi Robusta menjadi kopi Arabica. Perbedaan kopi Arabica sama Robusta. Jadi kami di sini sebagai petani, saya sendiri sebagai petani, ya jelas jauh banyak kali perbedaannya. Kenapa? Dalam pengolahan dan pengurusannya dalam pertanaman kopi sama Robusta. Padahal kalau kopi Robusta sama Arabica dalam jangka waktu panennya itu sangat jauh beda. Pertama, ya kopi Arabica ya kita 2 tahun sudah panen. Nah, kalau kopi Robusta itu hanya 7 tahun atau 6 tahun baru panen. Disebut kopi ateng karena pohon kopi Arabica ini lebih pendek dibandingkan kopi Robusta. Buahnya pun lebih besar. Banyaknya petani yang berubah haluan membuat kopi Robusta yang terkenal itu mulai susah ditemukan. Padahal kopi Robusta jauh lebih nikmat daripada kopi Arabica. Kalau untuk diminum dia lebih enakan kopi Robusta lah. Jadi kalau kopi Arabica ini nggak kayak minum karena aromanya kurang gitu loh. Setelah memanen kopinya, Elman biasanya menjualnya kepada para pengepul kopi yang sering datang ke rumah-rumah petani kopi. Kalau di kampung ini kita jual ya pasti perbedaannya enggak sama kurang. Kalau ke kota kita jual ya pasti harganya tinggi kan. Jadi tahulah kita kalau yang beli di kampung-kampung ini pasti dapat keuntungan kan. Jadi kalau kopi kita sedikit ya pastilah kita jual ke kampung-kampung. Kalau kopi kita banyak ya kita jual ke kota karena udah sebagai perbedaan harga pasti sudah beruntungan. Nah, bagi para penikmat kopi yang tidak bisa datang langsung ke rumah para petani, mereka biasanya pergi ke Pasar Sukarame. Di pasar ini, berbagai jenis kopi dijual, baik secara eceran maupun borongan. Bagi Anda penggemar kopi, ada satu tips bagaimana memilih dan membeli kopi yang baik, seperti yang diajarkan oleh Manulung, salah satu pedagang kopi di Pasar Sukarame ini. Warnanya kuning, yang nggak ada pecah-pecah dia, itu yang paling bagus. Kering, tentunya yang paling bagus kopi kalau udah kopi dari Sukarame. Untuk 1 kilo kopi Robusta, Manulung menghargainya Rp14.000. Walaupun pembelinya lebih banyak, para pedagang besar yang akan menjual lagi kopi-kopi itu ke kota-kota lain di Indonesia, tapi ia juga melayani pembeli dalam partai kecil. Digongseng dulu, baru digiling, baru diminum. Rasanya gimana, Mbak? Enak, asli. Ternyata perjalanan kopi hingga sampai di meja kita setiap paginya panjang juga ya. Namun masih ada proses pengolahannya. Setelah ini,